Ya, ciao. Selamat Imlek buat yang merayakan Imlek ya. Banyak juga teman-teman saya Imlek. Hari ini biasanya kan saya itu suka posting diskusi lagu, tapi karena saat ini lagu saya sedang proses pembuatan, jadi saya coba upload diskusi saja. Ya, diskusi kali ini tentang agnostik di Indonesia. Kenapa saya mau bahas ini? Karena ini semacam rangkuman sebenarnya ya, mungkin ya, setelah beberapa video saya tentang video-video atau bahasan-bahasan agnostik, ternyata saya cukup terkesan juga gitu. Saya jujur aja nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Saya pikirnya bakal banyak hate speech, banyak bakal hal-hal yang istilahnya itu cuman menuju ke penghakiman gitu kan ya. Karena ya tahu aja lah ya, netizen yang mulia gitu kan ya sebutannya. Tapi luar biasa. Ternyata di video-video saya juga banyak rekan-rekan atau teman-teman yang membantu saya meluruskan tentang berbagai macam paham, berbagai macam ideologi, teori dan lain-lain. Bahkan masukan-masukannya itu benar-benar secara detail gitu ya. Di lain sisi ada juga teman-teman yang ternyata melakukan self expose gitu di kolom komen gitu, seperti mengakui bahwa diri mereka sebenarnya adalah agnostik. Padahal ini cerita sedikit, beberapa waktu yang lalu bulan lalu, 2 bulan yang lalu saya melakukan interview di tempat kerja baru. Dan saya tipe orang yang nggak mau menutup-nutupi ya. Jadi saat ditanya di bagian biodata gitu dan ada agama di situ, saya cantumkan KTP Islam dalam kurung agnostik. Dan itu menjadi sebuah pembahasan juga saat saya interview. Bahkan saat saya interview itu nggak banyak membicarakan tentang proses kerja saya di tempat kerja yang baru gitu kan. Malah ya banyaknya yang ditanyakan ini, Mas kok bisa sih tahu agnostik, padahal kan Mas ini tinggal di Samarinda gitu ya. Kok orang Samarinda bisa tahu agnostik, padahal saya aja yang tinggal di Jawa Timur aja itu nggak banyak orang tahu agnostik gitu ya kan. Dan kebanyakan orang-orang yang tahu itu seperti di Bandung, Jakarta, itu pun sedikit. Dia bilang kok bisa di Samarinda ada yang tahu agnostik. Jadi cerita ini juga korelasinya ternyata sedikit banyak ada yang tahu tentang agnostik di Indonesia ini ya kan. Dan perihal dengan video-video saya, mulai banyak juga ya teman-teman, kerabat-kerabat, sahabat yang kenal saya, yang dekat dengan saya, mulai memperingatkan saya gitu bahwa pembahasan tentang agnostik ini jangan terlalu dibawa terlalu jauh gitu. Apalagi sekitar pertengahan tahun lalu, kayaknya pertengahan tahun lalu itu ada beberapa sekelompok anak muda di Samarinda yang melakukan interview juga ke saya. Jadi mereka pengen buat seperti short movie gitu tentang proses bagaimana anak muda atau seseorang menjadi agnostik gitu ya kan. Tiba-tiba saat mereka sudah interview saya, cerita panjang lebar dan lain-lain, mereka menghentikan proyeknya itu ya. Proyeknya itu dihentikan karena ada suara kicap. Karena beberapa waktu sebelumnya ternyata sudah ada, waktu itu rame RUU tentang banyaknya RUU tentang korupsi, terus KPK maksudnya, terus RUU PKS dan lain-lain, termasuk ada salah satu RUU yang menyinggung tentang agnostik, bahwa orang yang membuat atau menyebarkan atau mengajak orang untuk menjadi agnostik itu bisa dihukum pidana. Tapi ini kan masih RUU, sampai sekarang pun sepertinya RUU-nya juga masih belum disahkan ya. Karena begini teman-teman, di Indonesia sendiri itu ya kita nggak bisa apa nggak bisa ya, yang kita tahu gitu ya, yang kita tahu di Indonesia ini kan tingkat toleransinya terhadap keberagaman itu cukup tinggi ya, cukup tinggi, sangat tinggi, malah sangat tinggi. Jadi kalau agnostik ini ingin dipidanakan di Indonesia, saya rasa cukup sulit gitu, karena beberapa
orang pun dan banyak orang pun yang komen di kolom komentar saya, yang ngajak meet up melalui private message tentang diskusi, lalu saya juga bertemu dengan beberapa teman-teman saya agnostik juga. Hampir sebagian besar mereka ini adalah agnostik agamis dan agnostik deis. Jadi sebenarnya di Indonesia rata-rata orang agnostik ini atau yang pegang paham agnostik ini tidak melanggar sila pertama, karena kan kayaknya kalau yang saya baca secara sekilas agnostik ini dianggap melanggar sila pertama dari Pancasila atau ideologi bangsa negara Indonesia gitu ya. Jadi itu yang memperkuat supaya orang-orang agnostik ini kalau menyebarkan paham ini harus segera ditindak. Tapi ya ujung-ujungnya seperti itu, saya rasa tidak akan ketemu titik temunya, karena tetap agnostik di Indonesia itu rata-rata orang yang masih memegang kepercayaan terhadap Tuhan gitu ya, atau ketuhanan gitu ya, atau penciptaan gitu ya, atau pencipta, atau yang kemarin sempat komen juga tentang creationism ya, creationism sih. Saya jujur aja pernah dengar tentang teori itu tapi atau paham itu, tapi nggak, masih belum terlalu dalam pembelajarannya. Nah, jadi di Indonesia sendiri saya sering ketemu juga teman-teman yang budayawan, lalu ahli-ahli atau aktivis-aktivis kemanusiaan. Rata-rata mereka ini juga sebenarnya ya bisa dibilang agnostik juga gitu ya, walaupun kadang mereka juga masih, ya itu saya bilang, ke agnostik agamis atau masih beragama, tapi nilai paham agnostiknya juga ditanamkan dalam dirinya. Nah, berbeda mungkin bila RUU atau undang-undangnya itu dibuat dengan atheist. Saya tidak bukan juga artinya mengecam atau apa ya bahasanya tentang pemahaman ateis ya. Cuman pada dasarnya kenapa pada saat itu saya juga pernah lihat di satu video gitu ya, tentang forum gitu yang menjelaskan kenapa ateis itu tidak bisa diterima di negara Indonesia, karena secara tidak langsung atau secara langsung, bukan secara tidak langsung, secara langsung ateis ini sudah menentang sila pertama. Sedangkan saya rasa di Indonesia pemahaman, ideologi, agama, keyakinan, kepercayaan dan lain hal yang menentang Pancasila itu tidak bisa hidup di Indonesia. Yang saya tahu ya secara hukum gitu ya. Jadi jujur aja, walaupun ada beberapa teman-teman juga di komen yang melakukan self expose sebagai atheist, saya rasa ya menurut saya jujur itu lebih penting sih. Jujur itu lebih penting, karena mau bagaimanapun kejujuran itu di atas segala kesucian gitu ya menurut saya. Mau kita jujurnya itu jujur yang menyakitkan orang, tapi setidaknya kejujuran itu tetap harus ditanamkan atau di nomor utamakan gitu ya. Nah, berkaitan dengan agnostik di Indonesia, jadi saya rasa secara hukum agnostik tidak melanggar hukum dan tidak melanggar sila menurut saya, karena beberapa ilmuwan atau ilmuwan di dunia juga yang membesarkan nama agnostik itu rata-rata adalah tokoh-tokoh astronomi, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang mereka percaya dengan creationism itu, yang percaya dengan konsep penciptaan, konsep yang punya korelasi dengan Tuhan. Dan saya rasa buat teman-teman yang paham atau tahu tentang agnostik, saya rasa juga harus mulai vokal juga. Sekarang saya lihat juga di Indonesia banyak YouTube atau YouTubers atau channel-channel tertentu yang membahas tentang ini juga, dan mereka mulai berani. Karena dulu seingat saya 2 tahun gitu ya, saya melihat pertama tentang self expose tentang agnostik yang didesain sedemikian rupa dengan baik gitu ya, itu di channel Menjadi Manusia kalau nggak salah. Itu kepalanya kan dipotong, maksudnya disensor, bukan dipotong, disensor gitu ya, karena orangnya nggak berani.
Nah, teman-teman yang tahu tentang agnostik setidaknya tahu garis besarnya aja, harus mulai berbicara, harus mulai vokal, karena agar tidak terjadi miskonsepsi gitu di kalangan masyarakat gitu. Kalau agnostik ini kayaknya udah nggak agama banget gitu kan, sedangkan orang Indonesia itu kan harus religius gitu ya, kebanyakan mayoritasnya religius dan agamawan agamawati gitu ya, sedang agnostik ini sudah nggak agama. Terus mereka ini berpikirnya agnostik ini sama lagi dengan ateis rata-rata. Saya pun sampai sekarang itu ya saya kan sama orang tua saya jujur aja gitu ya, saya sama orang tua saya itu ngomong kalau saya itu juga agnostik, tapi seberapa saya menjelaskan kepada mereka pun saya tetap dianggap murtad gitu ya, tetap dianggap pindah agama gitu. Padahal saya jelaskan berapa kali KTP agama di KTP saya itu tidak berubah gitu ya kan, tetap dengan sejak saya lahir gitu ya. Tapi orang tua saya tetap nggak bisa mengerti itu. Tapi mungkin untuk kalangan orang yang di atas 40-50 akan sulit ya kita jelaskan tentang agnostik. Bahkan kalau kita jelaskan konsep garis lurusnya saja, mereka ini pasti tidak akan menerima karena mereka sudah mereject duluan dari awal gitu, jadi nggak ada itu percayaan agnostik, yang adanya itu orang itu nggak pindah agama atau nggak ada agamanya. Pada dasarnya tetap seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman yang tahu setidaknya jelaskan aja garis lurusnya. Kalau memang orang menentang tentang pemahaman atau pengertian atau istilah-istilah tentang agnostik, ya kita cukup tahu bahwa mereka sebenarnya bukan mau menerima penjabaran kita gitu, tapi pada dasarnya mereka juga sudah mereject bahwa tidak ada pemahaman bahwa agnostik itu sama aja dengan ateis. Tapi setidaknya kita sudah menjelaskan buat teman-teman harus mulai berani. Walaupun saya paham, dan saya tahu rata-rata pemegang paham agnostik ini introvert ya rata-rata. Jadi kalau misalnya bahasannya itu yang serius, baru mulai ke arah yang mereka mau jelaskan gitu. Tapi kalau misalnya di beberapa atau sedang berada di tengah-tengah kerumunan atau kumpulan orang, rata-rata saya yakin orang yang paham agnostik itu juga malu atau mungkin nggak berani atau mungkin sungkan menjelaskan tentang paham agnostik. Tapi kita harus tetap mulai berani supaya ya RUU yang sedang dirancangkan ini atau semi mau disahkan ini juga bisa jelas gitu ditolak atau enggak. Karena kembali lagi, agnostik tidak bisa dibilang absolut tidak percaya Tuhan, dan tidak bisa juga secara absolut dibilang percaya Tuhan. Tapi tentang Korea karena ada pokoknya tentang teori penciptaan, saya rasa hampir semua orang tetap memegang landasan ini yang akhirnya berkorelasi tetap tidak menyimpang dari sila pertama. Ciao.